Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunadihim wa yaqulu ayna syuraka الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 62 sampai 67. Al-Qasas 62 67. Artinya dalam bahasa Indonesia demikian. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, ya Rabb kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu. Lalu mereka menyerunya. Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Dan mereka melihat azab. Mereka ketika itu berkeinginan kiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi itulah Bapak-bapak sekalian, surat Al-Qasas 62 sampai 67 menjelaskan tentang kesyirikan atau perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ayat-ayat tentang syirik, tentang menyekutukan Allah banyak sekali. Namun sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, saya ingin mereview kembali pengajian kita 3 bulan yang lalu, karena kita libur 2 bulan, Pak ya. Ramadan Syawal ya. Ramadan Syawal libur kita ya. Nah, ini sekarang sudah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah kira-kira sekarang tanggal berapa ini? 15 ya. Sekitar lebih, Pak. Lebih. Kalau enggak 14 15. Karena dulu akhir daripada Syawal itu Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 14. Hari ini tanggal 14. Di mana pada pengajian kita bulan Sya'ban kita membahas tentang Al-Qasas 60 sampai 61, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kenikmatan akhirat. Salah satunya dalam surat Al-A'la, Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya, Allah menyatakan dalam surat Al-A'la bahwa akhirat itu lebih baik ya, dan lebih kekal. Nah, bagi orang yang punya akal sehat, bagi orang yang punya akal waras, tentu akan berpikir ini lebih baik, ini kurang baik. Nah, tentu akan memilih yang lebih baik. Itu kalau akalnya waras. Ini fana, cepat rusak, itu kekal, tidak pernah rusak, pasti akan memilih yang kekal. Namun kadang-kadang kita dikecohkan atau dikacau ya, dikacau itu, kacau oleh pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat harus seimbang. Ini sebenarnya suatu pemahaman yang membuat kita itu kacau balau, Pak. Sehingga seolah-olah dunia 50%, akhirat 50%, seolah-olah begitu. Nah, ini salah besar. Yang betul adalah dunia yang kita dapat itu sepenuhnya untuk kebahagiaan akhirat. Sepenuhnya. Misalnya Bapak punya uang 5M, punya mobil 5, punya rumah 5, punya tanah 50 hektar. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya yang Bapak miliki ini itu ke akhirat semua? Bagaimana caranya? Sedangkan yang kita makan hanya sepiring. Kita uang 5M itu nggak mungkin dimakan semua, nggak mungkin. Yang kita makan hanya sepiring. Sepiring berapa sih? Ya, pol-polnya 50.000 lah. Gurame bakar, tongseng, sate Madura, ya. Pol-polnya 100.000 lah, pol-polnya. Padahal uangnya banyak. Nah, maka al-qanaah bil qalil. Bagaimana kita bisa berqanaah
qanaah dengan yang sedikit. Artinya yang kita butuhkan hanya sedikit, ya. Sehingga sisanya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan kita di akhirat. Satu, boleh untuk dagang bisnis, boleh. Yang penting dagang bisnis dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal untuk ibadah, ya. Ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, dakwah, mengurus anak yatim, mengurus pesantren, kemudian menyantuni janda-janda miskin, dan seterusnya. Jadi yang Bapak miliki mobil 5, sawah 50 hektar, sawit 50 hektar, kemudian kos-kosan 50 pintu, rumah 5, itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan akhirat, ya. Katakanlah misalnya rumah 5, yang 3 dikontrakan, ya kan? Yang 3 dikontrakan. Nah, yang 2 diwakafkan, ya. Yang 1 diwakafkan kepada Rotutul Jannah, yang 1 diwakafkan kepada Ulul Albab, atau kepada Milah Ibrahim, atau kepada Muhammadiyah, atau kalau Bapak orang NU kepada NU, silakan, tidak ada masalah, diwakafkan. Yang penting Bapak pesan betul, tolong wakaf ini dikelola dengan baik. Wakaf ini jangan dijual, jangan diwariskan, jangan digadaikan. Betul-betul dikelola untuk kepentingan umat, ya. Itu sebagai contoh seperti itu. Demikian juga mobil, ya. Mobil punya 5, 3 dirental, nggak apa-apa, dirental nggak apa-apa. Nah, yang 2, yang 1 diwakafkan untuk pesantren, yang 1 diwakafkan untuk dakwah, wakaf. Nah, sehingga ketika kita meninggal dunia, pahala mengalir terus. Nah, itu sesungguhnya yang benar seperti itu, bukan dunia 50%, akhirat 50%, bukan. Seluruh kehidupan dunia kita untuk akhirat. Misalnya saya minum ini contoh nih, minum. Ini kan masalah dunia, Pak. Minum ini kan masalah dunia, tapi bisa bernilai akhirat. Apabila minumnya itu pertama menggunakan tangan kanan. Kalau minumnya pakai tangan kiri, nggak ada nilai akhirat, nggak ada. Kalau ingin bernilai akhirat, minum pakai tangan kanan. Kemudian minumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah minum memuji Allah, Alhamdulillah. Ya, ini bernilai akhirat, Pak. Tapi kalau minumnya pakai tangan kiri, nggak baca apa-apa, minumnya sambil berdiri, ya, sambil ketawa terbahak-bahak. Biasanya itu di hotel, Pak. Biasanya di hotel ketika seminar. Seminar itu ada yang namanya coffee break. Coffee break itu sengaja nggak dikasih kursi, sengaja biar berdiri. Biar makan kue sama minum sambil berdiri. Sengaja tuh sama hotel. Kecuali hotel-hotel yang beriman. Maksudnya pemilik hotelnya loh. Pemilik hotel yang beriman ditulis hotel syariah. Ya. Di kamarnya ada Al-Qur'an, ada sajadah. Kemudian ada keterangan bahaya minuman keras, bahaya zina. Ada dakwahnya di tembok-tembok itu. Ya. Kemudian di ruang makannya, di ruang tamunya ada doa-doa, adab-adab makan yang benar. 1, tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi tidak berlebihan, ya. Jadi kalau kita makan, ambil saja yang kita paling suka. Yang paling suka apa? Tempoyak, ya sudah, tempoyak aja. Ya. Jangan diambil semua, ya. Diambil semua. Akhirnya 2 suap, 3 suap, ya, taruh di bawah. Itulah kebiasaan
hampir semua, ya, artinya tidak semua, hampir semua orang-orang yang makan prasmanan di walimahan, ya, makan prasmanan di walimahan, hampir semuanya begitu. Melihat rendang, wah asik, melihat gulai tambah, melihat sate ambil semua, habis itu nggak ada yang dimakan, dibuang ke sampah, ya. Sebagaimana sebagian MBG hari ini, sebagian, nggak semua, ya, nggak semua. Yang dimakan ada, tapi yang dibuang banyak, MBG. Ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi Allah memberikan perumpamaan yang bagi orang yang berakal jelas. Makanya di sini kalimatnya afala ta'qilun. Tidakkah kamu mengerti? Ngerti? Paham? Ya. Antara dunia dan akhirat, ya. Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Dunia itu sedikit, akhirat itu banyak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Wallahi mad dunya fil akhirati illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yam fal yanzur madza yarji'u ilaih. Demi Allah, tidaklah perumpamaan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kecuali laksana mencelupkan jari-jari tangan di dalam lautan yang luas, maka hendaklah seseorang melihat seberapa banyak air laut yang terbawa. Jadi akhirat dengan dunia bandingannya seperti kita mencelupkan jari di lautan. Celup. Berapa yang nempel, Pak? Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Sedangkan samudra Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia, Antartika, itu semuanya adalah diibaratkan seperti akhirat. Sedangkan yang nempel di tangan kita itu, itulah dunia. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Artinya jangan sampai kita setua ini, Pak. Kita ini kan udah tua nih. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Kita belum pernah paham. Dan banyak juga yang salah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga akhirnya karena akhirat penting, akhirnya dunia ditinggalkan, nggak kerja, nggak mandi, nggak beristri, nggak sikat gigi, suruh kerja, saya nggak mau dunia, semua akhirat aja, duduk di masjid zikir terus. Itu keliru juga, keliru. Karena Sayyidina Umar pernah menegur anak muda yang nggak mau kerja, duduk aja di masjid. Ya, emas itu nggak turun dari langit, emas, ya, antam turun dari langit itu. Wih, antam 10 gram, nggak mungkin. Kecuali Anda Rasul, Anda Nabi, bisa jadi ya, dengan mukjizat Allah kan. Kita kan Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, kita ini orang biasa, maka bekerjalah. Jadi ada yang memahaminya keliru, yang seolah-olah dunia itu kita benci, kita buang, sehingga kita pakaiannya compang-camping, rambutnya gondrong, kumis gak pernah dicukur, alis mata begini, merambai alis mata begini, kumis juga begini, kumis menutupi bibir. Saya pernah baca dalam sebuah riwayat, tidak boleh kumis itu menutup bibir, gak boleh, harus dicukur sehingga bibir kelihatan. Ada riwayatnya, Pak, sahih. Maka Bapak sering-sering lah lihat YouTube saya, Pak, sering-sering di YouTube saya segala macam ada, cara minum ada, cara mencukur kumis ada, ya, ada semua di YouTube saya, Muhammad Nurdin Official, ya.
Ternyata di YouTube itu di dunia maya yang namanya Muhammad Nurdin ternyata banyak, Pak. Banyak. Nah, lihat aja fotonya. Kalau fotonya saya berarti benar. Kalau fotonya lu kok lain, nah berarti bukan, ya. Muhammad Nurdin official. Lihat fotonya. Fotonya kayak syekh dari Arab Saudi, berarti bukan. Kalau fotonya seperti Xi Jinping, matanya sipit, berarti bukan. Kalau saya agak lebar dikit, Pak, agak lebar, nggak begitu sipit. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi silakan Pak buka YouTube saya dan sebarluaskan. Insya Allah saya bikin YouTube itu bukan untuk cari duit, bukan. Sampai detik ini saya belum pernah dapat uang dari YouTube. Sampai detik ini, saya membuat YouTube itu untuk menyimpan materi dakwah, sehingga saya mati nanti bisa dibuka lagi sama masyarakat. Untuk menyimpan, karena kalau disimpan di HP nggak muat. Disimpan di laptop nggak muat, tapi kalau di YouTube muat, karena YouTube itu nggak tahu ukurannya seberapa, nggak tahu, ya. Nah, jadi itu. Silakan Pak dibuka-buka Muhammad Nurdin official. Jadi kembali ke sini, jadi jangan sampai kita salah memahami masalah dunia dan akhirat. Jadi kalau seimbang dalam arti seperti timbangan itu, timbangan Pak ya, timbangan emas ya. Ini sama Pak, sama dunia akhirat sama, itu juga salah. Kalau saya akhirat aja, dunia nggak mau, benci, salah juga. Yang betul, mari kita bekerja di dunia, tani, Gojek, nelayan, PNS, ASN, terus apa lagi itu, BUMN, silakan. Tapi itu harus bernilai akhirat. Bagaimana caranya? Satu, bayarkan zakat. Dua, sedekah. Tiga, wakaf. Biar baik untuk masjid, baik untuk makam, baik untuk ekonomi produktif, ya. Karena wakaf itu juga perlu yang produktif. Air sumur bisa untuk wakaf, ya. Air sumur, air pump, dan lain-lain. Nah, sehingga kita tidak termasuk yang dicela oleh Allah, ya. Dalam surat Al-A'la ini Allah mencela, Pak. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Itu adalah celaan Allah. Celaan Allah kepada orang kafir yang hidupnya hanya dunia untuk dunia, dunia untuk dunia, dunia untuk dunia, dunia untuk dunia. Itulah orang kafir. Kalau kita dunia untuk akhirat, dunia untuk akhirat, dunia untuk akhirat, itulah kita, ya. Pak Ustadz, boleh nggak saya punya istri yang cantik? Boleh, why not? Ya, boleh. Dalam rangka supaya ya Allah, supaya saya di rumah betah, sehingga saya tidak jajan di luar, saya tidak selingkuh, saya tidak berzina, saya mau cari istri yang paling cantik, boleh. Hanya saya mengingatkan, kalau istri cantik itu kalau bisa tidak menjadi wanita karir, ya. Kalau jadi wanita karir, maka nanti di kantor akan jadi intipan orang-orang. Orang-orang akan ngintip. Ngintip, ya. Akhirnya orang nggak kerja, akhirnya orang kerjanya ngintipin istri kita. Nah, akhirnya bukan kerja, ngintip istri kita. Nah, lama-lama kalau hanya sekedar ngintip, dosanya masih kecil. Ngobrol, kamu tahun berapa sih nikah? Nah, udah mulai ke sana, ya. Akhirnya ngajak ke rumah makan dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik.
Jadi bahayanya cukup besar kalau punya istri yang terlalu cantik, ya. Kenapa? Mungkin kita nggak bisa tidur, ya. Ini kemana kok istri saya belum pulang-pulang ya? Kemana ini ya? Jadi kita akhirnya pusing, Mbak. Ya. Tapi kalau yang sedang-sedang saja, ya, insya Allah nggak terlalu pusing kita. Ya. Baik, kembali kepada ayat 262-67, yaitu tentang karakter sifat orang yang menyekutukan Allah. Di mana nanti di hari kiamat orang-orang yang menyekutukan Allah itu akan dipanggil oleh Allah. Orang-orang musyrik dan para sekutu mereka, saling melepaskan tanggung jawab di hari kiamat nanti. Jadi nanti antara yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah dan para sekutu itu nanti akan bertengkar di hari kiamat, Pak. Ya, akan bertengkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang hal yang menghinakan orang kafir musyrik pada hari kiamat nanti, ya. Allah berfirman mengabarkan hal yang menghinakan orang musyrik kafir musyrik pada hari kiamat. Di saat Allah akan memanggil mereka dengan firman-Nya. Jadi nanti orang-orang musyrik dipanggil, Pak. Wa yauma yunadihim wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Dan ingatlah hari kapan? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Ingatlah hari kiamat sewaktu Allah menyeru mereka berkata, ya. Allah bertanya kepada orang musyrik, aina syuraka, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Kamu dulu punya sekutunya Allah. Kamu dulu punya sekutunya Allah, mana sekutuku? Sekutuku mana? Allah bertanya. Maksudnya di manakah sesembahan-sesembahan palsu, baik berhala ataupun yang lainnya? Sesembahan-sesembahan palsu, berhala, setan, dedemit, tuyul, mana? Ya, ditanya oleh Allah. Berhala kamu mana? Berhala kamu. Ya, sesembahan palsu kamu mana? Yang pada waktu di dunia selalu kalian sembah. Yang pada waktu di dunia selalu kalian sembah. Apakah mereka semua mampu menolong kalian? Sekutu-sekutu itu, berhala-berhala itu, patung-patung, sembahan palsu itu, mampu nggak menolong Anda? Mampu nggak? Ataukah malah mereka yang membutuhkan pertolongan kalian? Atau sebaliknya, mereka itu, berhala-berhala, membutuhkan pertolongan kamu? Jadi, mereka bisa nggak menolong kamu? Atau jangan-jangan sebaliknya, mereka nggak bisa menolong kamu, tapi mereka minta bantuan kepada kamu. Ya. Ayat ini diungkapkan dengan maksud mencemooh sekaligus memberikan maklumat ancaman. Jadi ayat ini merupakan cemoohan kepada orang-orang musyrik yang sekaligus berisi ancaman. Nah, di dalam ayat lain ada, Pak, yaitu Al-An'am 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka' laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Al-An'am 94. Ayatnya cukup panjang, Pak. Al-An'am 94, ya. Ayatnya cukup panjang. Nah, ini artinya, jadi ini ayat yang menafsirkan ayat yang isinya senada, Pak. Ayat yang isinya senada dengan yang sudah kita baca tadi. Dan sesungguhnya kamu datang pada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya.
Allah menjelaskan bahwa kamu manusia nanti akan datang kepada kami, akan sowan, akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Gak boleh membawa bolo, gak boleh bawa teman, gak boleh bawa packing, gak boleh, sendiri-sendiri. Ya, saya sendiri, antum sendiri, menghadap Allah sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, persis seperti kami menciptakan kamu pada mulanya. Kami ciptakan sendiri-sendiri. Waktu kita lahir, kita sendiri. Gak ada yang lahir bawa kawan, gak ada. Gak ada yang lahir bawa CS, bawa packing, bawa konco, bawa bolo, gak ada. Jadi nanti kita menghadap Allah sendiri-sendiri, persis seperti Allah menciptakan kita pertama kali, sendiri-sendiri. Maka bapak-bapak yang hubungan dengan istrinya kurang harmonis, lebih banyak menyendiri, udah nggak apa-apa, udah menyendiri aja. Toh nanti kita mati sendiri. Nggak mungkin kita, yo istriku mati bareng, nggak mungkin. Udah, pokoknya bapak-bapak yang hubungan dengan istrinya kurang harmonis, maafkan aja. Ya, istri yang tidak taat, yang tidak nurut sama suami, jangan dimasukkan ke hati, jangan. Udah, loss gitu aja, loss. Jadi kita lebih banyak hidup sendiri, ya. Dan sesungguhnya kamu datang pada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia, dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah ciptakan pada mulanya, ya. Jadi dunia, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, ya. Dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang telah kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi hubungan kita dengan sekutunya putus, ya. Jadi orang-orang yang dulu di dunia menyekutukan Allah, ketika mana ya berhala saya, maka itu sudah terputus, nggak bisa lagi menolong, ya. Kita baca yang dari Quran asli, ya. Ini kan tafsir Pak ya, ini tafsir. Ini Quran asli. Kadang-kadang Quran tafsir ini kadang-kadang ada yang salah cetak. Ada. Contohnya di sini disebutkan afala yaqilun, halaman 803. Afala yaqilun. Padahal harusnya afala taqilun. Harusnya pakai tak, Pak. Tak. Tak itu titiknya 2 di atas. Nah, ini titik 2-nya ke bawah. Jadi afala yaqilun. Nah, ini jadi makanya saya harus buka yang orisinil. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangkakan sebagai sekutu Allah. Ya kan beda Pak. Terjemahan di sini dengan di sini beda. Ya. Di sini ada selip sedikit. Ya, ada selip sedikit. Karena di sini diulang. Di sini diulang 2 kali. Ya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kamu ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Jadi agak terjemahannya agak sulit di sini, agak sulit. Yang di sini gampang, ya. Saya baca sekali lagi, Bapak-bapak, mudah-mudahan Bapak-bapak mengerti, ya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Ini semuanya udah paham Pak ya? Bahwa kita nanti di hari kiamat akan sowan, akan bertemu Allah sendiri-sendiri. Seperti kita lahir juga sendiri-sendiri. Kemudian, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu,
Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Jadi apa yang Allah telah karuniakan ditinggal di belakang. Ya. Artinya kamu punya mobil, kamu punya sawah, punya Pajero, punya sawit, punya MBG, itu ditinggal semua Pak, ditinggal di belakang. Nggak ada yang dibawa. Ya, nggak ada yang dibawa. Ya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Jadi apa yang merupakan karunia Allah berupa rumah, istri, laptop, HP, dolar, duit, itu semuanya ditinggal di belakang. Nggak ada yang dibawakan. Paham Pak ya? Paham. Kami tidak melihat memberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, jadi Allah melihat bahwa Mas, kamu itu nggak punya syafaat. Kamu, kata Allah ya, kamu nggak punya syafaat. Ya, syafaat yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu harapkan dari sesembahan selain Allah, dari sekutu-sekutu Allah, ternyata nggak bisa memberi syafaat kepada kamu, nggak bisa. Kamu kelabakan di akhirat, kelabakan. Nggak ada yang bisa memberi syafaat. Tuhan-Tuhan palsu, berhala-berhala yang kamu sembah dulu, nggak bisa memberi syafaat kamu, nggak bisa. Ya, begitu Pak. Kami tidak melihat memberi syafaat besertamu. Ya, jadi gitu. Jadi kamu tak lihat, nggak ada yang bisa nolong kamu, nggak ada. Kamu KO, kamu kelabakan kamu. Seperti ikan yang kehabisan air Pak, ikan kehabisan air. Nah itu ya. Yang kamu anggap bahwa mereka sekutu-sekutu bagi Allah. Dulu waktu di dunia dia beranggapan nanti ini bisa menolong saya setelah mati, nanti ini bisa menolong saya setelah mati, nanti ini bisa menolong saya di surga. Nah, yang mereka anggap dulu di dunia bahwa sekutu-sekutu itu bisa nolong dia, ternyata nggak bisa nolong. Ya. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu. Pertalian antara kamu putus, ya, putus. Anak dengan orang tua putus, orang tua dengan anak putus, suami istri putus, anak dengan bapak putus, tetangga putus, dengan Pak RT putus, dengan Pak RW putus, pokoknya putus semua, ya. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu. Dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangkakan sebagai sekutu-sekutu. Apa yang kamu sangkakan sebagai sekutu nanti bisa menolong saya, bisa menolong itu, semuanya lenyap. Nah itulah surat Al-An'am 94. Mungkin sampai di sini dulu. Betapa tragis Pak, tragis orang-orang yang menyekutukan Allah nanti di hari kiamat akan gigit jari. Berhala-berhala palsu, Tuhan-Tuhan palsu yang dulu di dunia dia berharap nanti kamu nolong saya ya ketika saya mati, nanti kamu nolong saya ya di surga, itu ternyata zong, ya, jadi tragis. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Saya kira itu saja pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.